Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ane di Depok. Mbak Ane menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004-an. Jadi pada tahun itu Mbak Ane gitu ya, Ane bukan anak. Mbak Ane itu masih dalam suasana berduka. Jadi bapaknya Mbak Ane itu baru meninggal dan Mbak Ane itu anak satu-satunya. Ya, otomatis banyak banget yang berubah dalam kehidupannya Mbak Ane ya, di keluarganya. Waktu itu mamanya Mbak Ane sendiri memang tidak bekerja, melainkan ya sebagai ibu rumah tangga biasa. Mbak Ane sendiri memang baru lulus kuliah, baru banget, dan masih proses daftar-mendaftar, ya kayak gitulah, nyari pekerjaan ya. Memang kondisi lagi seperti itu, dan sebenarnya untuk keseharian juga boleh dibilang pas-pasan. Uang itu banyak kesedot buat biaya kuliahnya Mbak Ane sebelumnya, dan di ujung-ujung itu bapak sakit gitu ya. Bapak sakit dan akhirnya bapak pun meninggal. Ya, itu benar-benar hari yang berat banget itu buat Mbak Ane. Nah, yang bikin aneh lagi itu begini. Bapak itu juga ya memang sakit gitu ya, meninggalnya menurut Mbak Ane itu memang sakit, tapi sebelum meninggal Bapak itu sering mengeluh, katanya itu takut. Bapak takut katanya. Takut apa Pak? Ada yang datang kayak gitu. Ini mungkin masih lama dengan jarak meninggalnya Bapak ya, sekitar 2 bulan sebelum itu Bapak itu sering ngomong kayak gitu. Dan bahkan saat pulang itu, "Nek, pintu depan ditutup, jangan lupa dikunci," katanya begitu kan. Loh, Bapak kenapa? Bapak kenapa takut? Kenapa? Ya pikirnya Mbak Ane, oh mungkin Bapak ada urusan sama orang nih, ada masalah sama orang gitu ya. Kenapa makanya Bapak ketakutan? Tapi Mbak Ane nggak menanyakan hal itu secara detail ke Bapak. Dan hal itu pun dijawab dengan yaitu perilaku Bapak yang aneh tadi. Malam-malam bangun, ini tiba-tiba Bapak itu lari ke ruang tengah. Mbak Ane kan ini kedebuk-kedebuk apa sih gitu ya. Mbak Ane pun keluar. Saat Mbak Ane buka pintu, mendapati Bapak itu kayak lagi lebih mirip kayak orang kebingungan. Kayak gitu kan, kebingungan. "Pak, Bapak kenapa Pak?" Bapak terus ngeliat ke arah langit-langit gitu. "Nek, Bapak takut, Nek, Bapak takut." Bapak itu kayak gitu. Akhirnya ibunya pun bangun gitu ya. Sebenarnya manggilnya mama, tapi nggak apa-apa lah, pakai ibu aja gitu. Ibunya pun bangun. "Kenapa Pak? Kenapa Pak?" "Bapak takut Bu." "Ya udah, masuk sini, masuk kamar." Dan Bapak pun akhirnya ditemenin di sana. Ibunya pun akhirnya ya jadi terbangun kan. Mbak Ane kan akhirnya ngobrol sama ibu. "Bapak udah tidur." "Bu, Bapak kenapa ya Bu ya?" "Nggak tahu Nek, Ibu juga bingung. Kenapa Bapak seperti ini ya, Bapak kayak ketakutan atau gimana?" Ibu udah nanya-nanya sama teman-temannya Bapak. Ya katanya gak ada musuh, gak ada urusan apapun katanya. Urusan piutang kayak gitu juga gak ada, kata si ibunya. "Tapi nggak tahu kenapa Bapak kok ketakutan seperti ini Bu. Mending ditanyain ke Bapak, Bapak itu takutnya seperti apa. Setidaknya Ibu itu dapat gambaran lah kalau oh seperti ini gitu. Yang ini sosok yang ditakutin sama Bapak," kata si Mbak Ane itu kayak gitu. "Iya nah, nanti Ibu coba tanyakan." Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji sebentar. Bawang goreng Nyai Wiji seperti yang kawan-kawan lihat muter-muter di sini itu ada 4 ukuran, kecil, sedang, besar, sama yang pouch. Yang pouch itu seukuran dengan yang ukuran sedang, itu kalau buat refill gitu ya, buat isi ulang. Nah, ini bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Nanti detailnya ada di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mbak Ane tadi. Nah, setelah malam itu, akhirnya Pak Ibu pun keesokan paginya menanyakan perihal ini ke Bapak. "Pak,
Bapak jujur, Bapak itu sebenarnya kalau malam itu suka ketakutan. Takut apa sih? Nggak tahu Bu, Bapak itu, nah di situ bapaknya cerita. Bapak itu kayak diikuti Bu, diikutin sama apa? Nggak tahu, kadang laki-laki, kadang perempuan. Terus kayak gimana Pak bentuknya, kata si ibu. Bentuknya biasa katanya gitu. Hah, bentuknya biasa gimana? Tapi kok Bapak takut? Ya Bapak takut biasa tapi serem, kata situ. Ini yang laki-laki sama perempuan ini sepertinya kayak sepasang pengantin Bu. Sepasang pengantin Pak. Mereka tuh pakai baju pengantin. Iya, baju pengantinnya bagaimana? Yang laki-laki ya pakai jas seperti itu. Terus yang perempuan itu ya rapi-rapi kayak pengantin, banyak kembang-kembang melatinya begitu. Warna pakai bajunya itu baju warna putih kayak kebaya-kebaya semacam itulah. Kata si bapak, lah kalau yang laki-laki gimana Pak? Laki-lakinya itu kayak gitu Bu, sama pakai jas, cuman mukanya tuh nyeremin Bu. Loh serem gimana? Ditanya kan. Pokoknya serem, mukanya hancur. Enggak, mukanya tuh kayak orang biasa, tapi pucat Bu. Dua-duanya itu pucat, kata si bapak. Mbak Ane sama si ibu pun diem aja gitu ya. Kok bisa seperti itu Bapak? Asalnya gimana Pak? Gitu. Ya Bapak nggak ngapa-ngapain katanya. Jadi nggak ada cerita apapun yang bisa digali dari Bapak berhubungan dengan kenapa sih Bapak bisa mengalami hal itu. Buntu lah boleh dibilang, dan pada saat itu juga Mbak Ane sama ibunya itu nggak kepikiran. Ya mungkin kepikiran ya, tapi maju mundur untuk ini tuh apa sih sakitnya Bapak itu sebenarnya apa. Nah akhirnya kan dibawa ke ini ya, apa namanya, kayak semacam psikiater atau apa, barangkali ada trauma yang Bapak sendiri nggak menyadari hal itu. Ya adalah jawaban dari mereka itu, yang intinya ya dikasih obat juga segala macam, cuman nggak sembuh dan nggak ada perkembangan apapun. Akhirnya kayak gitu kepikiran mau berobat ke sesuatu yang alternatif, sesuatu yang magis, yang klinik kayak gitu. Cuman nggak sempet dilakukan, dan akhirnya Bapak itu sakit, jatuh sakit seperti biasa gitu, kayak orang demam, meriang kayak biasa begitu doang. Tapi apa? Dalam kurun waktu 3 atau 4 hari, Bapak itu bener-bener dropnya itu cepet banget. Sebelumnya memang Bapak itu udah terlihat agak sedikit kurus, ditambah sakit. Ini bener-bener aneh. Kok Bapak cepet banget kurusnya gitu ya. Makan pun masih makan, meskipun tidak banyak ya karena lagi sakit. Cuman ini tadi badannya nyusutnya itu bener-bener cepet banget. 4 hari itu kelihatan. Muka Bapak itu udah celong gitu ya. Ini tuh agak sedikit kempot. Tangannya di pundaknya sini itu tulangnya juga. Kok Bapak seperti itu ya Bu? Ya Bu, mau dibawa ke rumah sakit aja atau gimana? Bapak ndak mau. Bapak ndak mau. Bapak takut di rumah sakit. Bapak takut, katanya begitu kan. Ya wis, Bapak minta ditemenin aja intinya. Ya, akhirnya ditemenin lah. Kebetulan ya ibu kan memang ibu rumah tangga yang memang setiap hari itu di rumah. Mbak Ane juga waktu itu emang udah selesai lagi nyari-nyari pekerjaan begitu kan. Jadi lebih banyak di rumah lah. Memang sesekali keluar tapi nggak lama. 4 hari kemudian Bapak pun meninggal. Tentu saja hal itu sangat berat, bingung buat Mbak Ane, ini gimana ya Bu ya, ini gimana ya Bu ya. Ya wis, pokoknya hari-hari berat pun akhirnya coba dilalui oleh Mbak Ane. Sampai kurang lebih sekitar beberapa bulan setelah itu, mulai bisa menyesuaikan. Mbak Ane juga alhamdulillah dapat pekerjaan yang lumayan cukup nyaman dari segi pekerjaannya, terus dari segi penghasilan juga mencukupi untuk hidup Mbak Ane sama ibunya begitulah. Untuk nyambung hidup itu alhamdulillah cukup. Dijalanilah kehidupan itu keluarganya Mbak Ane tanpa seorang bapak. Ya tentu saja sedih, itu setiap hari itu ada sedih. Kenapa ya kita nggak begini, kenapa ya kita nggak begitu gitu ya. Banyak penyesalan di sana, tapi yang namanya penyesalan itu kan nggak ada gunanya. Ya hal yang terbaik itu cuman ngirim doa buat Bapak. Terus menjalani kehidupan tersebut sampai pada suatu hari ibunya Mbak Ane pun jatuh sakit. Ibunya Mbak Ane jatuh sakit, Mbak Ane itu benar-benar stres berat gitu ya.
pikirannya itu langsung kemana-mana. Aku baru ditinggal sama bapak. Bapak itu kemarin sakitnya itu cepet banget. Dan aku ndak mau ibu pun mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi masih ada trauma. Ditambah lagi tuh begini. Beberapa waktu sebelum ibunya jatuh sakit, ibu pun menunjukkan gejala yang mirip dengan bapak. Ibu itu terlihat seperti orang yang lagi gelisah, orang yang resah gitu ya. Cuman saat ditanya, Bu, ibu kenapa gitu. Ibu itu ndak pernah menjawab. Ibu itu nggak pernah cerita kayak bapak takut gitu ya. Itu nggak pernah keluar dari mulutnya ibu. Mbak Ane pun bingung. Ibu kenapa ya? Kok sikapnya jadi seperti itu? Jangan-jangan ibu ketakutan lagi sama kayak seperti bapak. Akhirnya Mbak Ane kan memberanikan diri, Bu. Ibu didatengin sosok yang sama ya, yang kayak yang datengin bapak itu ya. Ibunya itu ya kayak orang ketakutan gitu kan, cuman enggak ibu itu ngeles gitu ya. Tapi entah kenapa Mbak Ani itu curiga dengan hal tersebut. Nah, bener aja ketakutannya Mbak Ani itu terjawab. Ibu pun jatuh sakit. Cuman ya tak kasih tahu dulu, ibunya nggak meninggal, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat gitu ya. Nah, ibu sakit. Mbak Ana itu ya udah stres. Wis pokoknya aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Berobat sudah, berdoa juga sudah gitu ya. Minta petunjuk apapun itu tak lakuin kata si Mbak Ana. Sampai akhirnya pada suatu malam, Mbak Ana ini berarti ibu itu sakit sekitar 3 atau 4 hari gitu ya. Dulu kan bapaknya itu sakit 4 hari kemudian meninggal. Ini malam-malam yang benar-benar ditakutin 4 hari. Dan ibu juga terlihat memang lebih kurus dari sebelumnya. Penyusutannya itu terlalu cepat lah, mirip seperti bapak. Ini lagi takut-takutnya seperti itu, Mbak Ana sendiri juga ya baru mulai bekerja begitu kan. Ini udah dihadapkan dengan hal seperti ini. Tapi Mbak Ana lebih memilih merawat ibu daripada bekerja waktu itu. Karena saat aku keluar, ibu siapa yang ngerawat gitu kan. Tapi dari pihak perusahaan pun alhamdulillahnya itu ngasih kebijakannya untuk pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di rumah, kamu kerjakan di rumah. Ya lumayan lah dapat kayak dispensasi kurang lebih sekitar 1 minggu seperti itu. Dan di sana Mbak Ana pun mulai berpikir kan, ini kalau misal begini terus aku ndak enak juga sama perusahaan. Gimana ya? Mikir ini ibunya Mbak Ana pun ngomong, "Nek," dan ini sakitnya ibu itu udah lewat 4 hari. "Nek, ibu kamu kan susah payah nyari pekerjaan. Ibu ndak mau nanti kamu kenapa-kenapa dengan pekerjaan kamu. Kamu ndak apa-apa, Nek, kerja aja gitu." "Iya Bu, tapi ibu di rumah nanti nggak ada yang nemenin, sendirian. Nanti sama siapa gitu kan?" "Ya aku ndak mau lah ibu sendirian." "Udah Nek, begini aja. Kalau memang kamu ndak mau sendirian, ibu ndak mau sendirian dan kamu juga harus bekerja, begini aja. Ibu itu ada tabungan, ndak apa-apa itu dipakai gitu ya. Ini buat cari orang, buat nemenin ibu di sini selama kamu kerja, bagaimana?" Mbak Ana pun berpikir, "Ibu ndak apa-apa Bu, seperti ya ndak apa-apa, kan yang penting di rumah ada orang yang nemenin ibu." Mbak Ana pun mempertimbangkan gitu dan akhirnya ya sudah wis, biar semuanya itu bisa jalan, jangan mandek satu gitu ya. Akhirnya cari orang tetangga di situ, alhamdulillah dapat. Nanggep aja namanya Mbak Marni gitu ya. Mbak Marni pun ditawarin, "Mbak, aku mau minta tolong jagain ibu gitu ya." Katanya Mbak Marni pun dengan senang hati, "Oh iya Mbak Ana enggak apa-apa gitu kan, saya mau. Akhirnya sudah ada Mbak Marni, Mbak Ana pun agak tenang, dia pun berangkat kerja seperti biasanya. Kebetulan tempat kerjanya juga memang nggak terlalu jauh dari rumah, nggak terjebak macet juga, jadi pulang perginya itu cepet naik sepeda motor ya. Dan pada suatu hari, ini udah kalau siang sama Mbak Marni ya, kecuali pas libur itu Mbak Ana standby di rumah. Nah, pada suatu malam, ini kan Mbak Marni cuma sampai sore doang ya. Mbak Ana pulang, Mbak Marni pulang juga ke rumahnya. Nah, ini suatu malam, waktu itu malamnya malam Sabtu kalau ndak salah kata si Mbak Ana. Keesokan paginya itu libur. Nah, Mbak Ana malam-malam itu mendengar, dia udah tiduran ya, tidur kan di kamar ibunya kan.
Sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam, suasana udah sepi, udah hening di kampungnya Mbak Ane di situ di daerah Depok situ. Ada yang ngetok pintu, tak 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 gitu. Loh, ada tamu. Mbak Ane bingung. Biasanya kalau ada tamu dan penting banget, mendesak banget, tamu itu bakal ngetok-ngetok lewat gembok gerbang depan. Soalnya rumahnya Mbak Ane itu ada gerbangnya. Meskipun bisa dilompatin ya, tapi bisa lah seperti itu. Nah, ini diketok-ketok tek 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 tek. Yang ngetok-ngetok itu pintunya, bukan gerbangnya. Mbak Ane kan berpikir, loh kok bisa seperti itu? Apa orang lompat atau gimana gitu ya? Akhirnya apa? Mbak Ane bingung, dia pun ngelongok memastikan ini beneran ngetok di rumah ini atau enggak. Mendekat ke situ, beneran ternyata yang diketok itu adalah pintu rumah. Tek tek. Loh kok ada yang ngetok gitu kan. Mbak Ane pun mendekat ke sana. Siapa gitu ditanya kan. Gak berani ngelongok begini tuh, gak berani, cuma nanya siapa. Ane, ini saya, suara seorang perempuan. Siapa katanya begitu kan. Tolong buka pintunya dulu. Mbak Ane kan dari situ, oh perempuan, tak longok begini. Nah disitulah Mbak Ane itu kaget bukan main. Karena apa? Di depan itu ada seorang pengantin perempuan dengan dandanan yang sebegitunya, sebegitu menornya, sebegitu cantiknya, kata si Mbak Ane. Dia kok berdiri di sini kan langsung kepikiran, ini kan yang diceritain sama bapak bukan ya, apa ada hubungannya sama ini atau enggak gitu. Gemeteran sendiri di sana. Ane buka pintunya sebentar. Entah kenapa Mbak Ane itu sebenarnya ndak mau ngebukain pintu, tapi ada sesuatu yang mendorong dia buat ngebuka pintu tersebut. Akhirnya pintu pun dibuka jegrek sama Mbak Ane. Yaitu beneran di depannya itu ada seorang perempuan cantik dan itu ngomong, "Ibu ada, Ane?" gitu kan. Ibu nggak ada." Mbak Ane langsung jawab begitu, "Ibu nggak ada. Kamu siapa?" gitu kan. "Saya mau ketemu sama ibumu." Nggak ada. Nah itu di situ Mbak Ane ngelawan, ditutuplah pintu tersebut, jebrak, langsung dikunci lagi. Mbak Ane itu balik ke kamar sana. Ibu ternyata dalam kondisi melek, mungkin kebangun gara-gara Mbak Ane itu ya, nutup pintu sebegitu kerasnya. Ibu pun, "Ane kenapa, Ane?" "Gak apa-apa Bu, gak apa-apa." "Ane kenapa?" ditanya sama ibu. "Gak apa-apa Bu, Ane," gitu kan ditanya akhirnya. "Jujur," kata si ibu. "Anu Bu, gak ada apa-apa Bu." "Siapa yang datang?" tanya ibu kan. "Siapa yang datang di depan tadi?" Mbak Ane gak jawab, bingung, cuman begitu doang. Dan akhirnya si ibu pun yang ngebuka. "Itu yang pengantin itu ya, Nek ya." Begitu ibunya. "Ibu kok tahu?" gitu kan. "Dia itu udah sering datang ke mimpi ibu, Nek," gitu. "Katanya mau ngajakin ibu pergi, tapi ibu ndak pernah mau." Bu, udah Bu." Mbak Ane pun langsung meluk ibunya ya, karena itu tadi takut. "Bu, ibu dikuat-kuat ya Bu, dilawan ya Bu ya, dilawan. Itu tuh iblis Bu," kata si Mbak Ane. "Itu tuh setan Bu," gitu. "Aku ndak tahu apa hubungannya sama ini semua gitu kan. Aku ndak ngerti Bu, tapi ibu yang kuat ya Bu, ibu yang kuat ya Bu." Suara ketokan di depan itu kedengeran lagi, tek 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 tek. Tapi Mbak Ane itu cuman diem, udah nggak ngurusin apa-apa. "Bu, ibu tidur," katanya. "Ibu tidur aja." Iya, Nek." Akhirnya ibu pun tertidur. Mbak Ane malam itu full semalaman itu cuman baca doa sebisa dia lah, baca ayat suci Al-Quran atau apapun itu ya, dibaca sama Mbak Ane full sampai pagi. Dan alhamdulillah suara ketokan di depan itu sembuh. Suara ketokannya tuh hilang, gak terdengar lagi. Tapi yang namanya was-was, yang namanya takut, bener-bener takut itu udah keringet dingin itu udah keluar dari Mbak Ane itu, sampai ya rasanya itu gak enak banget badannya. Tapi tak lawan terus. Keesokan paginya kan libur, itu pun kayak gitu.
Padahal udah ngantuk banget, tapi enggak, aku mau nemenin ibu, aku mau nemenin ibu. Ibu pun bilang, "Nek, sini kamu tidur samping ibu." Iya bu, Mbak Ana pun di sana akhirnya rebahan gitu ya. Dan tanpa disuruh, Mbak Ana itu mungkin saking ngantuknya akhirnya tertidur. Nah begitu tertidur Mbak Ana bangun sekitar 2 jam ya. Jam 9 pagi itu Mbak Ana bangun. Nengok ke sebelah, ibu itu udah ndak ada. Langsung Mbak Ana lompat dari tempat tidur di situ, nyariin, Bu, ada bunyi kerucak-kerucuk di kamar mandi. Loh, ibu ke kamar mandi ke sana. Diketokan, Bu, gitu. Iya, Nek, ibu lagi mandi, katanya. Loh, ibu kan lagi sakit, kenapa mandi? Ndak apa-apa, ibu udah sembuh, katanya bilangnya begitu. Hah? Ibu udah sembuh? Iya, ndak apa-apa. Akhirnya sudah ditungguin sama Mbak Ana, dan ibu pun keluar dari kamar mandi. Udah keramas, udah bersih, udah wangi gitu ya. Mbak Ana, Bu, ibu beneran udah sembuh, cuman ibu kelihatan ya tiduran kurus, bangun itu terlihat lebih kurus lagi. Bu, ibu udah, tapi mukanya udah nggak pucat ibu ya, mukanya tuh kayak seger gitu, cuman kelihatan masih lemes. Bu, ibu ndak apa-apa, Bu, mandi. Ndak apa-apa, Nek, ndak apa-apa. Ibu itu mimpi katanya. Ibu mimpi apa? Ibu mimpi didatengin sama bapak, dibilang, "Rin, kamu mandi sana," katanya. Mandi supaya badan kamu bersih, supaya sesuatu yang nempel di badan kamu itu pada pergi. Kamu mandi ya, itu obatnya, kata si bapak bilang begitu, Nek. Mbak Ana pun ada kayak semangat lagi gitu ya, ada harap-harap begitu, semoga bener. Tapi di satu sisi juga, apa iya mimpi ini valid atau gimana? Ibu kan masih sakit, tapi ya di situ memang terlihat ibu itu lebih ceria dari sebelumnya. Bahkan waktu itu, Nek, ibu lapar, tapi ibu mau masak masih lemes. Bu, ibu mau makan apa? Seadanya aja gitu ya, seadanya aja. Buka kulkas itu ada tahu, ada telur, ada ini, Bu, ada sayurnya sedikit. Sebentar ya Bu, tak masakin ya Bu. Dimasakin sama Mbak Ana. Pokoknya hari itu ibunya itu diservis benar-benar. Mbak Ana pun senang. Malam hari pun tiba. Nah, malam hari tiba, rasa takut itu pun kembali muncul. Ini kira-kira apa yang bakalan terjadi ya. Ibu pun sampai malam, sampai sekitar jam 9 disuruh tidur. Lah, ibu dari kemarin itu udah tidur lama banget, jadi ini belum ngantuk. Ya udah Bu, ibu istirahat aja di kamar yuk. Tak temenin, iya Nek. Akhirnya ditemenin sama Mbak Ana dan akhirnya ibu sekitar jam 10 malam pun tertidur. Mbak Ana belum tidur. Mata udah ngantuk, tapi rasanya itu aku takut gitu ya. Ya wis lah, tak tahan-tahan sampai akhirnya Mbak Ana itu enggak kuat, dia pun tertidur. Nah, saat tertidur begitu, Mbak Ana mendengar ada suara jeklek gitu ya. Ada suara pintu terbuka dan waktu itu udah sekitar jam setengah 12 malam. Ada pintu jeglek dibuka, Mbak Ana kebangun. Ibunya itu udah nggak di kamar lagi. Loh, ibu kemana? Bangun lagi kan si Mbak Ana, keluar dari kamar ngelihat ke depan sana, ternyata ibu lagi berada di pintu depan di situ. Loh, Bu, ibu lagi ngapain di sana? Disamperin sama Mbak Ana, ibunya pun ndak nengok ke situ, mendekat ke sana, dan ibu ini lagi kayak ngomong, "Udah, kamu pulang sana, kamu pulang." Ngomong begitu sama seseorang. Mbak Ana kan ngelongok begini, ternyata itu adalah perempuan yang pakai pengantin. Cuman apa, posisi berdirinya itu di bawah sana, di halaman rumah, bukan di teras. Jadi memang lumayan cukup berjarak sama ibunya. "Udah, kamu pulang." Mbak Ana pun ya di belakang ibunya gitu, yang ngeliatin itu terus. Dan si sosok yang pakai baju pengantin itu kayak mundurnya pun gak berjalan, tapi kayak naik skateboard katanya tuh, berser ke sana sampai gerbang itu hilang slep begitu aja. "Bu, masuk Bu," langsung kata Mbak Ana begitu kan, langsung pintu ditutup jegrek. Ibu pun diem aja, mukanya tampak serius. "Bu, apa yang terjadi Bu?" "Ndak tahu Nek, ibu tadi mimpi lagi," katanya. "Ibu mimpi apa?" "Ya, ibu mimpi ada tamu yang mau datang, ngetok-ngetok pintu. Dan pas ibu bangun, ternyata beneran ada yang ngetok pintu. Cuman waktu itu sesaat sebelum ibu bangun,
Ibu ketemu bapak, mimpi ketemu bapak, bilang bapak itu, suruh pulang tamunya, suruh pulang. Bilang begitu bapak, ya sudah, ibu bangun ke depan sana, terus tak suruh pulang si itunya. Ya bu, serem banget, itu apa ya bu ya, itu siapa dia ya bu ya. Ibu juga ndak tahu nek, katanya begitu kan. Ya wis, kita banyak berdoa aja, ya ibu banyak istirahat juga, ndak perlu banyak berpikir atau gimana. Sampai akhirnya kan keesokan harinya Mbak Marni itu disuruh datang, padahal lagi libur hari Minggu. Mbak Marni datang ya ke rumah, katanya. Iya mbak, akhirnya datang ke rumah. Mbak Ane karena kurang tidur, dia itu ngantuk banget. Mbak Marni, aku mau tidur, katanya. Akhirnya Mbak Ane pun tertidur di situ, dan Mbak Ane itu dalam tidurnya bermimpi lagi. Pokoknya banyak mimpi di situ, aneh gitu ya. Dan mimpinya tuh ketemu bapak. Ketemu bapak, bapak lagi duduk di sana. Bapak itu senyum ke Mbak Ane, tapi Mbak Ane cuma nyapa, Pak, bapak lagi apa di sini? Nggak apa-apa, bapak lagi istirahat aja. Bapak itu cuma bilang begitu. Nengok ke sana, itu ada ibu. Ibu pun berdiri di sisi situ ya. Ibu pun senyum-senyum kayak gitu kan. Sampai bapak itu ngomong, dia udah pergi kok nek, udah pergi nek. Yang jahat itu udah pergi, kata si bapak. Pak, yang jahat itu siapa sih pak? Mbak Ane berusaha bertanya seperti itu dalam mimpi, tapi bapak tidak memberikan jawaban apapun. Bapak itu cuman senyum begitu doang, gak ada jawaban. Dan akhirnya Mbak Ane pun kebangun. Saat kebangun, diceritakan ke ibu, Bu, aku tadi mimpi begini. Ibu pun cuman senyum gitu. Bu, ibu kok senyum-senyum seperti itu sih? Ibu juga mimpi yang sama seperti itu. Ibu ngelihat ada kamu, ada bapakmu lagi duduk di sana. Bu, kok aneh ya bu ya, mimpi bisa kayak gitu ya bu ya. Ibu berarti ngelihat dari sisinya ibu. Kalau aku ngelihat dari sisiku, kita sama-sama ngelihat bapak, kita sama-sama ketemu di mimpi meskipun waktu mimpinya itu ndak sama gitu ya. Jadi ibunya Mbak Ane itu mimpinya semalam menjelang pagi gitu ya. Sementara Mbak Ane itu baru saja itu siang hari tidur, itu baru mimpi didatengin ketemu sama bapak. Dan ya dibahas-bahas, kalau kesimpulannya Mbak Ane sama ibu sih, kemungkinan kalaupun memang benar gitu ya, ini ada sesuatu yang mungkin ada orang yang gak suka dengan bapak atau bagaimana, alasannya kenapa mereka ndak tahu. Dan orang itu mungkin melakukan sesuatu yang melebihi batas sampai akhirnya ya dengan metode-metode seperti itu ya, metode sihir atau apapun itu ya, untuk memang tujuannya itu nyelakain bapak atau bahkan nyelakain keluarga ini. Siapa pelakunya Mbak Ane itu ndak pernah tahu, tapi setelah itu muncul kecurigaan, tapi Mbak Ane hanya sebatas curiga, tidak pernah di level menuduh gitu ya. Itu ada salah satu keluarganya bapak yang gak lama setelah kejadian siang itu, sekitar 2 hari kemudian Mbak Ane itu dapat kabar kalau suaminya yang laki-laki itu meninggal dunia secara mendadak di situ. Dan ada kerabat yang lain itu yang bilang, katanya semalam itu ada pengantin perempuan di sini. Di situ Mbak Ane diem aja, cuma nengok sama ibu begini kan, ibu pun ngangguk begitu ya. Seolah-olah ya sudah, masalahnya itu seperti itu. Kemungkinan pelakunya adalah ini. Itu aja satu cerita dari Mbak Ane di Depok. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Sesuatu yang ya sangat berharga buat kami. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.